Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, mohon maaf, ini ada tamu. Beliau berdua adalah istri dari Pak Suparmono dan satunya Mas Sudar nih Pak, Mas Sudar, yang kemarin terjadi kesalahpahaman. Beliau berdua hadir dan datang ke rumah saya ingin menyampaikan sesuatu. Ini agar teman-teman tidak bertanya-tanya, maka saya izin kepada beliau berdua untuk divideokan dan mengutarakan apa tujuannya. Saya belum tahu tujuan beliau apa, tapi agar teman-teman mengetahui dan tidak penasaran, kita dengarkan langsung dari beliau. Ya, monggo Bu Suparmono nggih, gitunya Pak Marmono nggih. Pripun Bu, alhamdulillah sampai di rumah saya. Alhamdulillah. Pertama, saya datang ke sini silaturahmi sama Pak Tursino dan saya mohon maaf, suami saya sudah salah. Saya mohon jangan diteruskan proses hukum karena suami saya sekarang sedang sakit di rumah sakit. Di rumah sakit. Kenapa, iya, Bu? Jatuh dari kamar mandi, Pak. Terus? Kata dokter stroke sekarang. Astagfirullahaladzim. Berarti Pak Suparmono jatuh dari rumah sakit, jatuh dari kamar mandi. Iya. Sekarang masuk ke rumah sakit. Sekarang masuk rumah sakit. Dokter memvonis stroke. Dokter memvonis stroke. Kami berdua datang ke sini, ini Ibu Sudar. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terus kenapa Pak Sudarnya nggak kesini langsung? Iya, Pak Sudarnya juga kecelakaan, Pak. Dia ditabrak mobil, naik motor. Astagfirullah. Juga di rumah sakit? Iya, sekarang di rumah sakit. Astagfirullah. Subhanallah. Gih. Terus pripun? Ini saya ke sini bawa mobil dua. Supirnya dua. Jadi saya mau mengembalikan ini mobil Pak Tursino sama ini STNK-nya. Mohon diterima. Sekali lagi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, mohon dimaafin, Pak. Suami saya sudah banyak salah. Tapi dan jangan diproses hukum sekali lagi. Tapi laporan sudah masuk ke Polsek loh, Bu. Ini saya mohon jangan diteruskan, Pak. Jangan diproses hukum lah. Mohon kebijaksanaannya Pak Tursino. Tolong Pak, kami berdua jangan diteruskan di proses hukum. Saya juga sekarang harus ke rumah sakit. Suami saya nggak ada yang nungguin. Obat itu mobil dua, yang satu mobil saya dikembalikan. Iya. Itu supirnya kenapa nggak masuk? Buru-buru soalnya ini ditungguin di rumah sakit. Kan ini teman saya juga katanya mau ngasih sesuatu buat pengobatan. Iya. Gimana? Waktu itu juga Pak Suparmono itu ada voice call ke saya, memang minta jangan dilanjutkan ke proses hukum. Cuma waktu itu kan saya sudah di rumah sakit. Teman saya itu sudah sedang ditangani dokter karena pelurunya masuk ke dalam, pelurunya. Dan saya kan ditanya sama dokter, ini peluru kenapa? Ya saya harus mengutarakan dong. Iya. Masanya divisum ke Polsek gitu loh. Saya tidak tahu kalau keadaan kayak gini. Nah ini kalau saya nanti mencabut laporan, ya jangan tahu sendirilah. Tentu ada biaya pencabutan dan sebagainya. Iya. Saya juga kemarin diantar pulang sama Mas Aris yang mau menolong saya dari awal itu. Ya dia yang melihat keadaan teman saya ketembak, itu Mas Aris datang membantu, dia juga bawa mobil alhamdulillah. Jadi yang antar ke puskesmas, antar ke rumah sakit, antar ke Polsek. Terus saya cari
kelapa muda, untuk obat, kami carat semua ya Mas Aris. Sampai dianterin ke rumah kemarin Mas Aris. Terus gimana ya? Ya saya mohon kebijaksanaannya Pak Tursino, kami berdua datang ke sini. Itu Mas sudah parah sekali ya Pak? Lumayan parah Pak. Ya, jadi maaf ini loh Pak, ini ada kepikiran, jadi mohon dengan sangat mohon jangan diproses lagi ke hukum Pak. Ini buat Saya apa? juga, ya buat ganti rugi. Cuma seberapa sih Pak? Cuma kan suami kita berdua juga parah sih keadaannya. Iya, waktu di voice call itu memang Pak Suparmono katanya nanti urusan rumah sakit memang Pak Suparmono tanggung jawab. Sebelum kecelakaan mungkin belum jatuh mungkin ya waktunya. Serba 1 jam atau 2 jam kejadian lah. Dia pakai telepon suara kayak gitu. Tapi kan saya di rumah sakit sudah ditanyain, jadi harus divisum gitu loh. Berarti kan saya urus ke Polsek Banjarnegara, harus cabut berkas laporan itu kalian ya. Aduh, gimana nih? Ya namanya kecelakaan kan nggak tahu Pak. Mau ke kamar mandi tiba-tiba jatuh. Ya, itu mungkin sebagai karma apa dosa ya itu ya. Terus saya Mbak Jenengan tahu nggak Mas Sudar itu pakai pistol rakitan dari mana itu? Saya juga kurang tahu Pak. Berarti Mbak nggak tahu ya kalau Mas Sudar itu kerjanya kayak debt collector itu nggak tahu ya? Sama sekali nggak tahu Pak. Bu Suparmono juga nggak tahu kalau suaminya kayak gitu. Nggak tahu. Taunya kerja di mana? Taunya? Taunya ya kerja di luar aja. Nggak tahu jadi apa. Kalau tahu jadi kayak gitu ya nggak bakal boleh. Gitu. Jadi mohon jangan sangat sekali Iya, Pak, jangan diproses hukum. Proses hukum lah. Kita kekeluargaan aja. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya sudah memaafkan Bu, dari kemarin juga sudah memaafkan. Saya tidak memandang pakai mata, tapi saya memandangnya pakai rasa, Bu. Ya, pakai rasa. Mungkin semua sudah menjadi garis hidupnya kita ya. Iya. Cuma nun sewu, kalau Pak Suparmono sekarang di rumah sakit stroke karena jatuh di kamar mandi, dan Mas Sudar kecelakaan dan sekarang juga di rumah sakit, ya nun sewu saya tidak ada niat atau menyumpah begitu ya. Itu mungkin karena sudah kesan Gusti Allah. Jadi saya juga mohon maaf. Saya memaafkan kejadian ini semua sebagai takdir yang sudah tertulis lah. Gitu. Sampaikan juga salam saya dan maaf saya kepada Pak Suparmono dan Mas Sudar ya. Sampaikan. Saya sampaikan. Insya Allah saya sudah memaafkan dan saya akan kembali ke Polsek Banjarnegara untuk mencabut laporan. Mudah-mudahan diterima. Nanti bagaimana alasan saya ke kantor polisi agar laporan ini bisa dicabut dan sudah tidak ada permasalahan lagi. Amin. Alhamdulillah. Ini berarti STNK-nya ya? Iya, ini konsinya Pak. Ini uangnya sedikit. Ya. Ini buat biaya dokternya Safi ya? Iya. Safi itu ditembak kemarin itu Mbak. Ya sudah. Saya terima. Sekali lagi saya mohon maaf. Mau bikin kopi atau makan dulu? Oh enggak, karena ini udah malam, jadi saya buru-buru mau ke rumah sakit. Mau nengokin Bapak. Terima kasih sekali atas bantuan Pak Tursino. Sekarang saya mau pamit.
pulang. Nih, sami-sami. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hati-hati di jalan, Mbak. Nggih. Monggo Pak. Iya. V ke depan sebentar, V. Ada sakit jalan ya, Pak? Iya kok. Hah? Mas. Awas. Ayo kalau mudanya habis masih. Ya, setengah. Ya besok ambil lagi. Itu tadi istrinya yang kemarin nembak kamu. Istrinya Pak Suparmono, itunya satunya Pak Sutar namanya katanya. Yang nembak itu ya. Pak Sutar. Jadi mereka berdua itu minta kita tidak diproses hukum. Karena ternyata sekarang Suparmono itu kemarin katanya jatuh dari kamar mandi, Astagfirullah. masuk rumah sakit, stroke. Istrinya Pak Sudar yang nembak kamu pakai motor tabrak mobil, kecelakaan, sekarang juga di rumah sakit. Maka mereka berdua minta jangan diproses hukum. Ini mereka ngasih pengobatan kamu Banyak banget, Pak. berapa sih? Ini kan sudah ada tandanya itu, nah. Hmm. Sepuluh, Mbak. 10. Iya. Tadi biaya kemarin pagi sih rumah sakit kamu berapa ya? 15. 15 juta, Bu. Iya. Berarti kita buat bayar Mas Aris. Kemarin saya utang 7 juta. Mas Aris. Ya Mas Aris yang bantu kita. Itu kan pas ke rumah sakit saya ngambil kamu kan, saya cuma bawa 8 juta. Masih baik Mas Aris itu ada uang, pinjam dia dulu. Mas Aris juga menolong kita banget ya. Udah nolongin dari sana sampai ke rumah. Dari pertama kamu kena, terus ke rumah sakit, nengok kamu lagi di ambil pelurunya, saya langsung cari itu kelapa muda sama kami cara di rumahnya dia, jauh juga sih di mana keluar. Terus paginya harus ke kantor polisi, saya pinjam duit lagi buat bayar rumah sakit kamu, diantar lagi dia ke sini yo. Iya. Aduh. Belum bensinnya itu, Mbak. Terus gimana nih? Dia minta jangan diproses hukum. Kita maafkan dia, Bob. Ya maafkan aja, Mbak. Kamu gak apa-apa, Bob? Nggak apa-apa. Itu berarti beneran stroke sama kecelakaan itu? Iya. Ya. Padahal ya dari saya nggak ini kok nggak apa mendoakannya enggak ya.
ya namanya juga kayak ya kayak kecelakaan gitulah. Ya kita kan tidak memandangnya bukan pakai mata kasar, kita kan memandangnya pakai rasa. Karena semua itu ya sudah tergaris. Cuma mudah-mudahan dengan adanya dia stroke sama kecelakaan, mungkin dia akan mengingat atau introspeksi tentang kesalahan atau perbuatan yang mereka lakukan. Mudah-mudahan itu menjadi sebagai peringatan, pelajaran bagi mereka. Dan insya Allah, Bismillah, dengan kejadian sekarang dia stroke dan masuk rumah sakit kecelakaan, insya Allah dia akan sadar, terus insaf, terus menjadi baik, begitu. Dan kita yang sudah mendapat ujian kayak gini ya mengikhlaskan. Iya. Ya sepenting itu mobil sudah kembali, STNK sudah kembali. Ini uang pengobatan kamu, meskipun kurang 5 juta, juga kita harus memberi imbalan kepada Mas Aris. Terus nanti cabut laporan ke Polsek, juga perlu biaya, perlu bensin. Ya udah, besok pagi itu kamu dikompres pakai air es, terus minum kelapa muda, karena ini kita harus menjalankan misinya. Iya. Kita harus ingat pesan dari Eyang Rakai Pikatan dan Eyang Resi Barada. Karena dalam satu purnama ini kok kita belum bisa mengetahui di mana keberadaan Satra Buddha itu, maka akan membahayakan bumi di Jawa ini katanya. Ya, Iya. tapi kamu udah nggak sakit ya? Ya enggak. Misalnya besok malam kita ekspor, sudah bisa ya? Bisa lah. Ya udah. Kali ini besoknya udah bisa jalan. Ya. Ya begitu teman-teman. Ternyata tamu tadi adalah istri dari kedua orang yang kemarin salah paham ataupun terjadi kecelakaan kecil ya. Karena Mas Sudar ternyata tuh memiliki senjata rakitan itu, atau dari mana mereka berdua minta kita tidak memproses secara hukum. Sebagai manusia biasa ya kita saling memaafkan lah, karena Tuhan sudah memberikan pelajaran, peringatan dengan jatuh dari kamar mandi dan stroke. Kemudian yang satu lagi yang menembakkan ke Safi ini memang kecelakaan dan sekarang di rumah sakit. Jadi kita memaafkan mereka. Besok pagi saya akan ke kantor polisi di Banjar untuk mencabut laporan. Mudah-mudahan Pak Polisi juga menerima keadaan ini, karena saya sudah memaafkan. Ya, istirahat dulu, kamu istirahat. Besok pagi kamu istirahat dulu, saya tak pergi ke Banjar sendirian. Mobil sudah kembali ini. Dan saya juga akan ke rumah Mas Aris untuk mengucapkan terima kasih dan bayar utang 7 juta ya. Ya hati-hati ya Mbak. Ya, begitu teman-teman. Mohon maaf
Dan terima kasih atas doa-doa teman-teman di sana yang sudah mendoakan keselamatan Syafi. Insya Allah besok malam kalau tidak ada halangan dan Syafi kakinya sudah bisa untuk ekspor, kita akan ekspor. Begitu teman-teman. Sekali lagi terima kasih atas doa-doa panjenengan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.